Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama, yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Merdeka! 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 Halo anak-anak semua. Halo, selamat pagi anak-anak. Wah, Pak Agus, hari ini meriah banget ya. Iya, Kita tentunya pakai dong. baju atribut warna Merah putih. Wah, itu lambang bendera negara kita. Betul sekali. Karena kita hari ini juga edisi spesial nih setelah Ya, minggunya. betul. Kita juga mau bersukacita merayakan Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Wah, iya betul sekali. Nah, anak-anak, kita mau bersama-sama mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Terus merdeka, merdeka, merdeka. Gitu ya, semua ya. Yuk bangkit berdiri semua. Oke, come on. Iya. Siap? Kita mau ucapkan sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi ya Pak Agus. Oke. Tadi masih ada yang belum. Ayo, semangat. Kita mau semangat karena kita bersyukur memiliki Betul kemerdekaan sekali. di Indonesia ya. 1, Oke. 2, 3. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya, Wah, puji Tuhan. udah semangat semua nih Betul. anak-anak ya. Kita mau mulai setelah minggu kita pada hari ini. Ya, Kita betul. mau berdoa bersama-sama ya, Pak Agus yang akan memimpin kita. Oke, mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali walaupun secara online. Kiranya Tuhan juga menjamah kami, Tuhan juga menyertai kami dalam sekolah minggu ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya yang Tuhan yang selalu memberikan kami hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Oke. masih dengan bangkit berdiri ini, kita mau ajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu lagu Indonesia Raya. Betul. Nah, kita mau dengan sikap yang khidmat, kita mau dengan tetap bangkit berdiri, ya. Kalau ada yang mau hormat juga boleh ya, menghormati bendera negara kita ya, Indonesia. Kita mau nyanyikan sama-sama Indonesia Raya dengan mengikuti video YouTube berikut ini. Oke. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa
Aduh, Bu Sani. Aduh. Sedang apa tuh Bu Sani? Bagus, toh. Kok ngeri banget, hampir aja saya kena ini. Aku juga kaget tiba-tiba Pak Agus Waduh. muncul. Iya Aduh, nih. untung nggak kena ya Pak Agus. Ini loh Pak Agus. Hmm. Bu Sani tuh baru bayangin situasi waktu zaman perang sebelum kemerdekaan. Oh iya. Waktu para pahlawan kita melawan penjajah. Iya, betul. Nah, waktu itu Sani bayangin toh gimana situasi perang waktu itu. Dan ternyata nggak gampang loh ya, jadi para pasukan, para tentara pahlawan Indonesia itu melawan penjajah. Bahkan benar-benar. mungkin mereka juga bisa mati seketika tuh di medan perang. Iya, benar ya Bu Sani. Apalagi kan waktu itu persenjataan mereka, persenjataan Indonesia dulu itu masih tradisional belum kayak canggih begini. ya. Masih pakai bambu runcing gitu loh. Ini kan Bu Sani nggak runcingin ya, kalau Iya, bambu makanya. runcing itu ininya runcing, Iya. terus untuk nusuk gitu ya Pak Agus. benar. Dulu masih seperti Tapi itu. penjajahnya pakai pistol tuh lebih canggih tuh ya. Betul sekali. Aduh, wah berarti kita juga bersyukur banget ya kalau kita Indonesia ini, negara kita ini sudah merdeka Betul. dan terbebas dari penjajah. Penjajah. Kita bersyukur sekali. Tanggal 17 kemarin kita memperingati hari kemerdekaan. Yang Betul. keberapa Pak Gus? 76. 76. Iya Bu Sani. Dan tentu juga Ya. kita sebagai anak Tuhan ya juga sudah merdeka. Wah, Dari apa? Dari merdeka. kuasa dari kuasa dosa. Ah, iya. Ya, karena Karena- kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu Betul salib. sekali ya. Anak-anak juga sudah percaya Tuhan Yesus kan? Betul. Sudah mohon ampun kepada Tuhan juga kan atas dosa kita. Berarti kita juga sudah merdeka. Betul. Ya, oh Iya. ya. Oh ya Bu Sani. Tadi gerakannya gerakan apa? Berkuda, berjalan, atau menembak ya? Bu Sani tadi toh? Iya. Bu Sani tadi pasukan. Sebenarnya paling keren tuh pasukan menembak. Bagus tapi ya? nggak punya pistol, punyanya ini. Oh iya. Biar keren kayak di film-film action gitu loh, Waduh. Pak Agus. Oke. Maunya jadi pasukan menembak. Wah, Iya betul. kayak lagu sekolah minggu ya. Ada yang lagu kayak gitu tuh. Sekolah minggu. Bukan pasukan menembak. Oh, Wah. ya itu Laskar Kristus itu loh. Ah iya ya, judulnya, lagu betul. itu ya. Nah, Laskar Kristus tuh maksudnya apa sih Pak Agus? Oke, maksudnya Laskar Kristus tuh maksudnya kita yang di dalam dunia ini, kita itu menjadi tentara Tuhan. Kita yang sudah percaya kepada Kita Tuhan, yang percaya Tuhan kita itu disebut tentara Tuhan. tentara Yang Tuhan. Ngelawan yang apa tuh? melawan iblis tentunya. Yang iblis itu yang selalu membujuk kita untuk berbohong, Berbuat dosa gitu berbuat ya, dosa Pak? ya, Terus apa? mencuri. Waduh. Terus kadang iblis suka bisik-bisik malas ke gereja. Wah, iya tuh. Itu. Kalau ada anak-anak sekolah minggu yang males nih bangun pagi, Nah, harus itu sekolah tuh minggu. bisikan iblis. Itu berarti Tuh. iblis tuh ya? Iya, kita sebagai Laskar Kristus harus berani melawannya. Gitu. Gitu ya Pak Agus. Terus Iya. juga mungkin anak-anak ada yang nggak taat nih Pak Agus. Itu berarti juga bujukan dari iblis ya. Kita harus lawan. Wah, berarti anak-anak juga kita semua sebagai Laskar Kristus Betul. harus melawan iblis. Betul. Bagus. Yuk, Ya. kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus Oke, ya. siap. Oke, anak-anak bangkit berdiri dulu semuanya ya. Kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus. Oke. Ya anak-anak kita bangkit berdiri pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap gerak, dor. Sekali lagi ya. Saya bukan
berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap gerak dor, Saya laskar Kristus. Siap gerak dor, Saya laskar Kristus. siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Ya, anak-anak boleh duduk ya. Kita mau saat ini menyediakan hati juga telinga kita untuk mendengar Firman Tuhan. firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan disampaikan oleh siapa Pak Agus? Ibu Elvi. Wah, Iya. Bu Elvi dengan sebuah tema Good Citizen ya, Wah. menjadi warga negara yang Baik. baik ya. Yuk kita bersama memujikan Ku Ingin Dengar Cerita sebelum kita memasuki firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang apa? tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya, ku ingin. Ku ingin dengar cerita Tentang apa anak-anak? tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan menjadi anak-anak yang sungguh bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Karena firman Tuhan itulah yang menuntun hidup kami. Dan kami ingin menjadi anak yang benar-benar taat kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Katakan bersama-sama amin. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, kita akan melihat tayangan berikut ini. Billy adalah putra bungsu dari keluarga William. Keluarga William tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Mereka memiliki sebuah kebun dengan pohon-pohon yang rindang di belakang rumah. Billy sangat senang bermain di kebun itu. Ia senang berlari-lari dan bermain-main di kebun belakang rumahnya. Suatu hari, Billy sedang asyik bermain di bawah sebuah pohon yang rindang. Ia sedang mengejar seekor kupu-kupu menggunakan kaca pembesar. Karena terlalu asyik, Billy tidak menyadari bahwa di atas pohon ada seekor ular besar dan panjang sedang mengintainya.
bergerak perlahan-lahan mendekati Billy. Untunglah saat itu Pak William datang menengok Billy yang sedang bermain, sehingga ia melihat bahaya yang mengancam putranya. Pak William berteriak memanggilnya. "Billy, berangkatlah ke sini, cepat!" Mendengar seruan ayahnya, Billy segera merangkak ke arah Pak William. "Sekarang berdirilah dan berlarilah ke sini sekuat tenagamu, cepat!" Tanpa banyak bertanya, Billy segera berlari sekencang-kencangnya dan menghambur dalam pelukan ayahnya tepat ketika ular itu menjulurkan kepalanya ke bawah. Nah, kita sudah melihat bagaimana video tadi. Kita lihat Billy ya sedang bermain, tetapi tiba-tiba dia tidak tahu apa yang membahayakan di belakangnya. Tapi ada seorang penolong, yaitu ayahnya sendiri. Billy ikut apa yang dikatakan oleh ayahnya. Merangkak, berlari, berdiri berlari. Nah, setelah Billy mendekap ayahnya, dia baru tahu ada bahaya di belakangnya, yaitu ular. Coba anak-anak, seandainya Billy ini tidak taat kepada ayahnya, dia diam-diam, terus dia bertanya dahulu, wah mungkin ular itu segera menyerang Billy. Tapi karena ketaatan Billy dan kepercayaannya kepada ayahnya, Billy selamat. Nah, sekarang apa yang dikatakan firman Tuhan tentang ketaatan? Mari kita dengarkan. Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan juga ada kisah yang menceritakan tentang ketaatan. Tentang apa? Tentang membayar pajak. Nanti kita bisa buka dari Matius 22. Nah, di sana ketika Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya, tapi ada segerombolan orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Mereka orang yang tidak pernah menyukai Yesus. Mereka selalu ingin menjerat Yesus supaya jatuh dalam dosa atau salah dalam bertindak. Nah, tiba-tiba orang-orang Farisi ini menyuruh murid-muridnya, "Hai, sekarang kamu bersama itu dengan orang-orang Herodian itu. Cepat datang kepada Yesus." Mereka langsung datang kepada Yesus. Dia mengatakan, Guru, aku ingin bertanya kepadamu." Yesus hanya berdiam diri. Kemudian orang-orang ini bertanya, "Yesus, bolehkah aku membayar pajak kepada pemerintah atau kaisar?" Nah, apa jawab Yesus? Sebelum Yesus menjawab, dia tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang itu. Ternyata mereka punya keinginan yang jahat, ingin menjatuhkan Yesus. Nah, kemudian Yesus berkata, "Hai orang-orang, kamu ingin mencobai aku. Kamu adalah orang-orang yang munafik. Sekarang coba apa yang kamu bawa, uang, koin yang kamu bawa." Kemudian tiba-tiba seorang dari mereka menunjukkan ada uang untuk bayar pajak. Nah, setelah uang ini ditunjukkan,
Yesus bertanya, sekarang kamu lihat uang itu. Ada gambar siapa dan tulisan siapa? Nah, kemudian orang-orang ini menjawab, oh, itu gambar wajah kaisar dan juga tulisan dari kaisar. Nah, kemudian mereka berharap, wah, Yesus akan menjawab dengan salah. Pasti salah. Tapi Yesus menjawab, sekarang kamu harus membayar pajak kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Dan kamu berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Murid-muridnya semua langsung kaget dan menunduk. Ternyata Yesus ini pintar. Dia orang yang benar seperti yang mereka kenal. Dia orang yang lurus jalannya. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia pemberani dan dia tidak pernah cari muka. Akhirnya murid-murid Farisi ini dan orang-orang Herodian ini pergi meninggalkan Yesus. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita belajar tentang ketaatan, ya. Ketaatan sangat dibutuhkan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita ketaatan kepada siapa ya? Kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita di surga. Nah, setelah itu ketaatan itu diberikan kepada orang tua. Kita juga harus taat kepada orang tua. Kemudian ketaatan itu diberikan kepada pemerintah. Kita juga harus taat kepada pemerintah. Kita bersyukur ya karena kita dimerdekakan. Merdeka. Secara rohani kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus sehingga kita diselamatkan. Kita dimerdekakan dari hukum dosa. Nah, sekarang kita memperingati kemerdekaan, kita juga diberikan kemerdekaan. Bangsa Indonesia ini sudah merdeka, kita wajib bersyukur. Nah, apa yang menjadi tugas kita anak-anak? Selain bersyukur, kita tugasnya yaitu mendoakan bangsa ini. Supaya bangsa ini tetap menjadi bangsa yang merdeka. Nah, situasi seperti sekarang ini masih banyak corona. Selama pandemi ya kita doakan. Kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan melepaskan corona ini dari bumi ini sehingga kita aman. Nah, kita bisa berdoa untuk Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, ya. Apa sih yang perlu didoakan? Kita doakan Pak Presiden dan anak buahnya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang kita cintai. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, berhubungan dengan ketaatan tadi. Kita taat kepada Allah. Kita taat kepada orang tua. Nah, bangsa ini juga diberikan Allah kepada kita. Kita juga harus taat. Gimana Bu caranya kita bisa taat? Nah, taat pada aturan. Contohnya, beberapa kali kan Pak Jokowi bilang selama corona pakailah masker. Nah, taat enggak kita? Oh, kalau di luar ya taat. Kalau pas keluar deket-deket enggak taat. Nah, itu namanya juga enggak taat. Taat itu tidak boleh setengah-setengah, harus sepenuhnya. Pakai masker taat. Sering cuci tangan. Nah, itu juga salah satu ketaatan. Nah, PPKM disuruh di rumah terus. Ya bosen ya. Ya kadang memang Bu Elvi mengerti kita bosen ya, tetapi kita orang yang taat akan aturan. Kalau tidak penting, kita tidak perlu keluar. Kalau itu penting, ya enggak apa-apa, kita tetap pakai masker, ya, oke?
Nah, itu adalah bentuk-bentuk ketaatan. Nah, 17 Agustus. Pada waktu kita sekolah, kita hormat kepada apa? Bendera. Itu adalah salah satu bentuk ketaatan kita, kecintaan kita akan bangsa Indonesia. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini bagaimana kita belajar tentang taat kepada Allah, orang tua, dan taat kepada pemerintah bangsa Indonesia ini. Ayat hafalan pagi hari ini diambil dari Roma 13 ayat 1a. Nah, peragaannya seperti ini. Roma 13 ayat 1a. Bunyinya, tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Kita ulangi sekali lagi ya. Roma 13 ayat 1a. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Nah, mari kita berdoa, kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami sudah mendengar. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kemerdekaan secara rohani. Hidup kami sudah ditebus dari dosa dan dari maut. Dan kami bersyukur Engkau memberikan bangsa Indonesia ini, di mana kami hidup di dalam negara yang sudah merdeka. Kami ingin memperingati ulang tahun yang ke-76 Indonesia merdeka. Kami bersyukur, Tuhan, kami mau belajar bukan hanya taat pertama kepada Tuhan, orang tua, tapi kami ingin belajar taat kepada bangsa kami, pemerintah kami yang kami cintai. Kami ingin mendoakan mereka, Tuhan. Kami ingin taat kepada peraturan dengan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, tidak terlalu sering keluar rumah karena situasi pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dan hanya Engkau yang sungguh-sungguh menjadi sandaran hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Katakan bersama-sama amin. Amin. Nah, anak-anak, aktivitas hari ini apa ya? Nah, Bu Elvi pakai apa nih? Masker kan? Merah putih. Nah, anak-anak coba boleh nanti bersama mama papa memikirkan di rumah. Buatlah sesuatu, apapun bentuknya. Bisa topi, bisa bentuk hati, bisa menggambar, bisa memakai baju yang bernuansa, ada merahnya, ada putihnya, apapun. Tapi yang kamu buat tidak perlu kita membeli di luar. Apa yang ada yang kita punya di sekitar kita. Oke? Yang nuansanya merah dan putih. Kalau enggak punya kertas merah, diwarna merah. Oke? Nah, setelah itu tunjukkan dan difoto ya. Difoto nanti dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Nanti kita akan bersama-sama ditayangkan di IG GKIM Kids, GKIM Anugerah ya. Nanti contoh-contohnya akan ditayangkan di sini. Anak-anak boleh melihat dan boleh berkreasi. Oke, salam sejahtera, tetap di rumah, memakai masker dan prokes dengan ketat. Salam merdeka, Tuhan Yesus memberkati.
kita mau Tuhan. ucapkan terima kasih dulu ya kepada Ibu Elvi yang ya. sudah membawakan firman Tuhan. Iya, 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Elvi. Ya, kita bersyukur karena firman Tuhan telah dibagikan betul. dan kita juga mau belajar taat mendengar Pastinya. firman Tuhan Pasti. dan juga taat kepada pemerintah, kepada orang tua Betul, kita, guru. orang tua juga guru, dimanapun Iya. kita berada. Iya, aku Bu Sani ingat sebuah lagu tentang ketaatan, tapi lagu ini jarang dinyanyikan. Anak-anak Coba. masih ingat apa enggak ya? Taat. Oh, that's I know that. Aku tahu itu. Anak-anak tahu Agus nggak? ingat ya? Tahu Wah, ya. dong. Anak-anak ingat lagu ini? Pastinya ingat dong. Ingat, ya. Kita mau menyanyikan lagu ini yang sebagai pujian respon firman. Oke. Dengar firman Tuhan. Taat. Dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus Gembalaku, aku mendengar suaranya, Aku melakukan firman-Nya, taat kepada Tuhanku. sekali lagi. Taat, 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 taat kepada Tuhan. Taat. Taat, taat, dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus Gembalaku, aku mendengar suaranya, aku melakukan firman-Nya, taat kepada Tuhan. Ya, kita juga ada sebuah persembahan pujian nih dari iya. teman kita bagus dan edisi spesial nih juga tentang Indonesia. Waduh. Jadi siapa ya? Siapa ya yang mempersembahkan pujian? Anak kelas pertama nih. Kelas pertama ya. Depannya Ki. Queen. Queen. Oh yes. Iya. Mantap Queen. Ya, Queen diiringi dengan kakaknya si Joshua. Joshua. Ya, Waduh, bagus Nah, sekali. Joshua ini dulu juga sekolah minggu, sekarang sudah pra Pra remaja. Dulu juga diajarin gitar di gereja kita nih oleh Pak Agus nih Puji yang Tuhan, ngajarin. puji Tuhan, Ya. Joshua bisa melayani juga. Iya, bersyukur ya. Nah, kita mau bersama-sama menyimak dan juga bagi yang bisa ikut nyanyi, Ya. boleh ikut nyanyi juga Betul, di rumah betul. ya. Kita mau bersama-sama diputarkan video Queen menyanyi sebuah pujian, Pulihkan Negeri Kami. Kami ingin membawa bangsa kami di hadapan-Mu, Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami, ya Tuhan. Amin. Kami umat-Mu, tegakkan diri, sujud dan berdoa.
Queen dan Ya, Joshua. makasih. Nah, anak-anak juga yang mau mempersembahkan pujian, Betul. bisa rekaman di rumah karena Betul. situasinya masih Pandemi, corona gini betul. kan. Ya, anak-anak belum bisa untuk rekaman di gereja. mm. Jadi yang mau rekaman di rumah juga boleh ya Betul, nanti betul, betul. daftarin ke Busani. Betul. Ayo yang lain persiapkan pujian-pujiannya. Iya, oke. Terus sekarang saatnya apa ya Pak Agus ya? Saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Iya, Iya. berupa uang yang sudah dititipkan kepada kita. Ya, kita mau Betul. kembalikan kepada Tuhan. Betul. Bisa dititipkan orang tua, Iya, ke mama papa. ditransfer ke rekening BCA bisa, ke papa Mangana. Dan juga bagi yang orang tuanya mau nganter ke gereja juga bisa ya Pak Agus, bisa. dimasukkan Ada di mana di ya? kotak di depan kantor gereja. Oh, ada Gitu. kotak khusus persembahan Ya, di betul. sana. Ya. Oke, anak-anak, kita juga ada pengumuman nih, Oke. bagus. Pengumumannya ada 2 nih. Yang pertama tentang ulang tahun. Asik. Iya, Siapa yang ulang ada tahun, yang Bang? ulang tahun. Ini nih ulang tahunnya unik loh, Pak Agus. Oh ya. Persis tanggalnya dengan hari kemerdekaan. Wow, Tanggal spesial 17 sekali. Agustus nih. Wah. Siapa ya? Siapa ya? Siapa? Siapa ya namanya? Masih kelas kecil ini. Umurnya 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oke. Adiknya Kayla. Oh, adiknya Kayla, Namanya Darren ya, Darren Valerio Nah, ini nih Budiono. fotonya nih. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Darren. Ini seluruh Indonesia merayakan ya? Iya. Wah, mantap. Nah, kayaknya ada satu lagi loh. Teman Pak. lagi satu kita yang ulang Kan tahun. bulan Agustus. Hmm. Namanya tuh Agus. Wah. Wah, saya lupa. Oh iya, saya lupa ya. Tanggal berapa Waduh, kemarin? saya kok lupa sendiri ya. Apa? Pak Agus gak mau kelihatan tua ya, jadi pura-pura lupa. Iya, puji Tuhan. Pak Agus Iya. sudah melewati di tanggal 21 kemarin. Pak Agus sudah Wah, berulang sangat tahun. ulang tahun Menambah juga, lagi umur Pak Agus. Pak Agus. Ya, terima kasih. Iya. Oke, itu yang ulang tahun. Oh, Kemudian yang kedua nih, ada juga teman baru kita. asik dong, kita dapat Iya. teman baru. Walaupun mungkin belum bisa ketemu langsung Iya, kan, karena iya. masih ibadah di rumah. Secara online ya. Iya, tapi kita perkenalkan juga ke anak-anak supaya tahu nih Betul, ada teman yang betul, baru. betul. Ada 2 loh Pak Agus. Wah, Ada puji 2, Tuhan. ya. Nah, yang pertama ini namanya Lemuel. Lemuel. Nah, ini anaknya Evangelis Evangelis Pak Lukman ya. Pak Lukman Oh, ya, iya, Pak iya. Lukman yang penginjil yang melayani di gereja kita. Nah, Lemuel juga sekeluarga pindah di Solo Ya. beribadah bersama kita. Selamat Oke. datang Lemuel. Selamat datang, Lemuel. Iya. Lemuel. Satu lagi? Lemuel ini umur berapa nih? Oh, ya, umur berapa ya? 4 tahun ya? Iya, Oh, umur 4 iya, jadi iya. masih kelas kecil juga. Oke. Nah, ada lagi nih yang kedua. Oh, satu Ini lagi. adiknya Bintang. Adiknya Bintang. Iya, Kak Agus kenal nggak? Namanya Namanya? tuh Caroline Belvania. Susah ya. Caroline ya. Panggilannya tuh Lili. Oh, Pak Agus. Lili. Oke. Iya. Oke, selamat datang juga. Iya, selamat datang Lili. Lili ini lahirnya pas sudah ibadah offline, jadi belum Oh, ketemu oh iya sama ya, Lili sayang sekali. nih. Ya, karena Oke. baru 1 tahun lebih Oh. dikit umurnya. Iya, Ya. oke. Selamat datang juga Hai. Lili. Ya, wah. Banyak teman, banyak yang ulang tahun Iya. juga bersuka cita banget ya hari ini Pak Betul Agus. sekali. Ya, sekarang kita mau akhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau berdoa, bersyukur pada Tuhan, dan juga kita mau bersama-sama mendoakan teman-teman kita yang Betul. berulang tahun. Betul. Sani akan pimpin Oke. dalam doa. Ya, anak-anak dengan sikap yang baik kita mau datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada bangsa kami yang telah Tuhan sertai, dan kami boleh merayakan bersama kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kami bersyukur Tuhan tempatkan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia ini.
Tolong biarlah Tuhan yang terus memimpin bangsa kami. Setiap yang ada di depan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin. Kami juga bersyukur bersama teman kami yang berulang tahun, untuk Darren, juga Pak Agus. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh menyertai hidup Darren dan juga memelihara hidup Darren melalui orang tua. Tuhan yang boleh berkati Darren supaya semakin hari boleh semakin bertumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan, anak yang boleh bertumbuh sehat, dan boleh juga bahkan dipakai oleh Tuhan melayani di gerejamu ketika nanti dewasa. Dan biarlah Tuhan juga menolong supaya Darren menjadi anak yang taat dan rajin mengikuti sekolah minggu. Tuhan juga berkati orang tua yang mendidik Darren. Kami juga berdoa untuk Pak Agus, Tuhan yang boleh, kami bersyukur Pak Agus boleh ditempatkan di tengah-tengah kami menjadi guru sekolah minggu di GKIM Anugerah. Biarlah Tuhan yang memimpin pekerjaan, memimpin pelayanannya di GKIM, dan juga segala yang dikerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami akhirnya juga bersyukur untuk sekolah minggu pada hari ini yang telah Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Kami juga boleh bersuka cita bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan mengumpulkan kami kembali untuk beribadah online minggu depan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua mengatakan amin. Ya, sebelum berpisah, nih ada satu kejutan nih Pak Agus. Apa ya? Nah, anak-anak beberapa tuh sudah mengumpulkan video ucapan selamat ulang tahun buat Indonesia. Wah, menarik sekali. Yang sudah dikemas jadi satu video. Wah, menarik sekali ini. Kita mau pamitan, setelah itu kita simak. menyimak videonya. Oke. Ya, kita mau pamitan dulu ya Pak Agus pada anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Indonesia Raya. Halo, perkenalkan nama saya Atta, saya dari anak sekolah minggu DKIM Anugerah. Halo, nama saya Ara, saya anak minggu DKIM Anugerah. Saya Rajata, saya Bintang, saya Cubita, saya Jessica. Kami anak sekolah minggu DKIM Anugerah. Halo, nama saya Mikaela, ini Darren, anak sekolah minggu DKIM Anugerah. Halo, saya Gisel, saya murid sekolah minggu GKIM Anugerah Solo. Hai, nama saya Queen. Saya Jojo. Kami berdua anak sekolah minggu GKIM Anugerah. Halo teman-teman, nama saya Lalina Wastu, anak sekolah minggu GKIM Anugerah. Kami Sheila dan Orel, anak sekolah minggu GKIM Anugerah. Nama saya Fethi, anak sekolah minggu GKIM Anugerah. Saya Dinda, anak sekolah minggu GKIM Anugerah. Saya Joshua Aditya Putra. Saya Ken, saya mengucapkan mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-76 tahun. Dirgahayu Indonesia yang ke-76 tahun. Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Dirgahayu Indonesia ke-76. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Hari kemerdekaan Indonesia ke-76. Selamat ulang tahun ke-76 Indonesia. Dirgahayu RI ke-76. Dirgahayu Indonesia ke-76. Selamat
ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Selamat HUT-RI ke-76. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, 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 merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Indonesia dengan segera melalui pandemi ini. Dan semoga Tuhan Yesus selalu memberkati Indonesia ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Aku akan tumbuh jadi anak yang cerdas dan berguna untuk buat bangga Indonesia.